tidak menghilangkan kewajiban orang tua terhadap anaknya meskipun kedua orang tua itu bercerai. Nah, kemudian di pasal 46 selanjutnya, apa sih yang menjadi kewajiban anak terhadap orang tuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan, dan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Tentu sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Jadi apakah di aturan hukum itu diatur? Memang diatur. Jadi dalam hukum itu tidak hanya berbicara mengenai bagaimana kemudian tata cara bersinggungan dengan masyarakat, tata cara bermasyarakat, kemudian apa saja yang boleh dilakukan ataupun yang tidak boleh dilakukan di dalam masyarakat. Lebih daripada itu, ternyata dalam permasalahan rumah tangga pun dalam artian termasuk kewajiban antara orang tua terhadap anak dan anak terhadap orang tua pun diatur. Ini bisa kawan-kawan lihat di dalam undang-undang, bagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kawan-kawan bisa lihat di bab 10 ya, pasal mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Nah, di sana bisa dilihat di pasal 45 misalnya ketika kita berbicara mengenai kewajiban orang tua. Apa sih yang menjadi kewajiban orang tua terhadap anaknya? Di pasal 45 itu diatur. Yang pertama adalah di pasal 1 bahwa seorang orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya. Jadi itu. Di dalam undang-undang ini tentu tidak dijelaskan secara rinci ya, bentuk kewajibannya sih sebetulnya apa saja. Apakah bentuk mendidik itu yang seperti apa dijelaskan? Tidak. Ini menjadi landasan dasar umum ya. Ketika berbicara orang tua terhadap anaknya, maka seorang orang tua wajib memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Nah, sebaik-baiknya di sini kan sangat umum. Artinya lakukan yang terbaik. Jadi seorang tua itu atau orang tua tersebut harus melakukan yang terbaik terhadap anak-anaknya demi mendidik dan memelihara anak-anaknya. Nah, dalam hal orang tua itu misalkan terjadi perceraian, lalu bagaimana? Lalu bagaimana ketika terjadi perceraian di dalam rumah tangga tersebut? Apakah kewajiban orang tua atau salah satu orang tua hilang? Tentu tidak. Tentu tidak. Karena apa? Ketika berbicara orang tua terhadap anaknya, meskipun orang tua kemudian bercerai, itu tidak menghapuskan kewajibannya terhadap anak. Sampai kapan? Kewajiban orang tua itu harus dilaksanakan sampai si anak tersebut menikah atau mampu berdiri sendiri. Jadi sebelum si anak tersebut menikah dan mampu berdiri sendiri, maka kewajiban orang tua terhadap anak dalam hal memelihara dan mendidik dengan sebaik-baiknya itu harus tetap dilakukan. Tidak terlepas seperti tadi dalam keadaan misalkan seorang dalam rumah tangga antara orang tua si anak tersebut ternyata kemudian bercerai. Ini mudah-mudahan tidak terjadi dalam rumah tangga kawan-kawan atau tidak terjadi kepada orang tua kawan-kawan. Kita berdoa mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang dapat mendatangkan kebahagiaan di dalam menjalankan kehidupan. Jadi dalam hal terjadi perceraian tadi, tetap orang tua itu berkewajiban, kedua orang tua ya, bukan hanya ibu atau ayahnya saja, tapi kedua orang tua meskipun mereka sudah tidak lagi bersama. Jadi jangan sampai ketika mohon maaf sekali lagi, ketika memang perceraian itu menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, tentunya solusi terakhir ya. Perceraian itu harus dijadikan sebagai solusi terakhir. Jangan sampai anak-anak kita itu menjadi korban. Gitu. Dalam hal apa? Jangan sampai anak-anak terlantar. Jangan sampai anak-anak tidak mendapatkan perhatian baik secara batinnya maupun secara lahirnya. Jangan sampai anak-anak tidak terjaga pendidikannya atau tidak terperhatikan pendidikannya. Ini jangan sampai terjadi. Permasalahan antara orang tua
antara kedua orang tua, di sini istri dan suami yang tadi telah bercerai, cukup menjadi permasalahan mereka. Jangan sampai anak yang menjadi korban. Sampai kapanpun anak-anak ya tetap darah daging kita, tetap harus dijaga, tetap harus diberikan perhatian, tetap harus diingatkan ketika memang anak tersebut melakukan kesalahan. Itulah kewajiban orang tua terhadap anaknya. Jadi kewajiban orang tua terhadap anaknya sebagaimana diatur dalam pasal 45 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di pasal 45 ayat 1 dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian di ayat 2-nya, orang tua dalam hal memelihara anak itu dilakukan sampai kepada anak tersebut telah dewasa atau telah mampu berdiri sendiri ataupun telah menikah. Nah, kemudian di ayat tersebut juga dijelaskan bahwa tidak menghilangkan kewajiban orang tua terhadap anaknya meskipun kedua orang tua itu bercerai. Nah, kemudian di pasal 46 selanjutnya, apa sih yang menjadi kewajiban anak terhadap orang tuanya? Nah, ini perlu kita perhatikan juga karena bukan kebetulan ya, karena alhamdulillah saya pun pernah dilahirkan dan saya punya kedua orang tua dan saya pun posisi sebagai anak saat ini. Di samping saya sebagai anak dari orang tua saya, alhamdulillah saya pun punya anak. Jadi ini video kali ini sebetulnya mengingatkan saya pribadi bahwa saya punya kewajiban sebagai anak dan saya pun punya kewajiban sebagai orang tua dalam hal terhadap anak-anak saya. Nah, untuk kewajiban anak terhadap orang tuanya, apa sih yang menjadi kewajiban anak terhadap orang tuanya? Kita bisa melihat di pasal 46. Di pasal 46 itu dijelaskan bahwa kewajiban anak terhadap orang tuanya adalah menghormati kedua orang tuanya dan mentaati kedua orang tuanya dalam hal apa yang disarankan itu atau apa yang disampaikan itu adalah hal yang baik, tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku tentunya. Jadi kita sebagai anak wajib menghormati orang tua kita dan wajib mentaati orang tua kita selama apa yang disampaikannya itu baik, tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku gitu. Nah, kemudian di pasal 46 itu di ayat 2, bagaimana kemudian dalam hal si anak sudah dewasa. Nah, dalam hal si anak sudah dewasa, ini si anak wajib mengurus kedua orang tuanya, tentu dengan sesuai dengan kemampuannya. Dan seorang anak pun wajib membantu kedua orang tua ketika diminta untuk membantu atau ketika diminta bantuan oleh kedua orang tuanya gitu. Tentu kembali lagi tadi sesuai dengan kemampuannya. Jadi pada intinya sebagaimana kita melihat dua pasal tersebut bahwa baik orang tua maupun anak itu harus melakukan yang terbaik. Ketika kita sebagai orang tua, maka kita harus memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Karena apa? Investasi terbesar bagi kita diantaranya adalah anak-anak kita yang kemudian bisa melanjutkan kekeluargaan, bisa melanjutkan keturunan kita nanti pada akhirnya. Itu yang kemudian nanti anak-anak kita akan mempunyai anak lagi yang kemudian nanti semoga keluarga kita terbangun menjadi satu keluarga yang rukun, harmonis, damai, saling mendoakan. Pun demikian ketika berbicara anak terhadap orang tua. Anak terhadap orang tua harus melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuannya. Jadi harus melakukan yang terbaik, bagaimana kemudian si anak tersebut harus mengurus kedua orang tuanya, kemudian harus membantu kedua orang tuanya dalam hal dibutuhkan bantuannya atau diminta bantuannya oleh kedua orang tua tersebut. Namun sebagai anak tentu kita harus melakukan yang terbaik tadi ya. Kalau bisa sebelum diminta bantuan kita juga harus mengerti terlebih dahulu atau bila perlu kita mempertanyakan apa yang perlu dilakukan. Dalam kesempatan kali ini pula saya akan menyampaikan kepada kedua orang tua saya terima kasih yang sebesar-besarnya karena saya menjadi saksi bahwa kedua orang tua saya telah melakukan kewajibannya terhadap anaknya.
Dan pada kesempatan ini pula saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada wanita yang rela meneteskan darahnya demi melihat saya di dunia, Ibunda Ria Khairiah, wanita yang mana beliau menjadi madrasatul ula bagi saya, wanita madrasatul ula, wanita yang memang menjadi tempat saya belajar pertama kali, sehingga pada hari ini pun saya dapat berbicara di hadapan kawan-kawan semua, tentu berkat didikan daripada beliau, di mana beliau dengan sabar mendidik saya sehingga alhamdulillah saya dapat mencapai tahapan seperti ini. Kemudian wanita yang setiap doanya merajah setiap jengkal daripada bagian tubuh saya dalam hal menjalankan tugas, dalam hal menjalankan profesi, dalam hal menghadapi setiap resiko permasalahan. Doa-doa beliau yang alhamdulillah sampai saat ini membuat saya diantaranya dapat berbicara di hadapan kawan-kawan tanpa kurang suatu apapun. Alhamdulillah saya tetap diberikan keselamatan, tentu atas izin Allah dan pastinya atas doa-doa yang beliau sampaikan, karena saya yakin bahwa doa orang tua terutama ibu adalah doa yang pasti diijabah oleh Allah. Kemudian juga pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada laki-laki yang tidak pernah merasa lelah, laki-laki yang tidak pernah memperdulikan waktu baik siang maupun malam, tidak pernah memperdulikan berapa banyak keringat yang ia keluarkan demi melihat anak-anaknya bahagia. Dan alhamdulillah papa mama sampai sekarang, sampai saat ini, dan saat ini Ipung sudah mempunyai istri, kemudian mempunyai anak. Ipung menyampaikan bahwa papa dan mama telah berhasil menjadi orang tua dalam hal mendidik dan memelihara anak-anaknya dengan baik. Ayahanda Iwan Suryawan, SPD, MSI, semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan keberkahan dan kebahagiaan tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doakan juga kepada kawan-kawan, semoga saya sebagai anak mampu memberikan yang terbaik kepada kedua orang tua saya, mampu mengurus kedua orang tua saya di kemudian hari ketika beliau sudah mulai renta, kemudian selalu diberikan kekuatan untuk membantu beliau dengan maksimal semampu saya pribadi akan insya Allah akan terus berusaha melakukan yang terbaik. Mudah-mudahan kawan-kawan jangan lupa dan jangan lelah untuk mendoakan saya terus agar saya bisa menjadi anak yang berbakti dan berguna bagi kedua orang tua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita menjadi orang tua yang mampu menjalankan kewajibannya terhadap dan memberikan yang terbaik terhadap anak-anak kita, dan semoga kita sebagai anak-anak mampu memberikan yang terbaik pula kepada kedua orang tua kita. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.